Alright. Udah ya? Ya. Udah mulai? Yo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita bisa diberikan waktu dan kesempatan untuk bisa berkumpul kembali. Tak lupa selawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi dan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada saudaranya, semoga selalu tercurahkan ya ini teman. Ya, kembali lagi di podcast Barikade. Hari ini giliran bersama saya Kang Cireng dan siapa lagi? Tanjiro. Nah, ya, Tanjiro baju bisa. hijau. Ya, ada Kang Tanjiro dan Joy Boy. Nah, ada Ini langka nih, baru muncul lagi nih. Keren. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri, tonton sendiri ya siapa-siapa penonton dan audiens dan pengisi acara kita untuk malam hari ini. Malam ini kita mau bahas apa ya sekarang? Bahas minyak. Ya, ini topik pembicaraan yang pas 2 bulan ini ya, tentang si minyak ini. Ya, oke. Saya kasih pengantar dulu ya bagi teman-teman yang masih belum paham. Jadi ini sebab asal muasalnya itu terjadi karena pemerintah itu menetapkan harga minyak goreng jadi 14.000. Jadi semua merek itu seragam, teman-teman. Jadi yang sebenarnya harga minyak liter itu kan biasanya kan bisa 15.000, 16.000 tergantung merek kan. Biasanya tiap merek itu beda-beda. Sekarang diseragamin jadi 14.000. Dan setelah penetapan harga gitu, itu minyak auto ludes. Awal-awal diborong, awal-awal pada cepat-cepat beli gitu kan. Sampai ada yang nimbun, sampai jadi panic buying di tahun ketiga pas Covid ini. 2020 kayak masker, hand sanitizer, 2021 Bear Brand yang kita nggak tahu ngapain kita beli Bear Brand buat penangkal Covid gitu, kan bukan penangkal Covid gitu. 2022 minyak goreng, padahal minyak goreng kan stoknya ya sebelum penetapan juga aman-aman aja gitu kan. Dan akhirnya jadi dinaikin jadi 2 kali lipat. Dan saya nggak ngerti kenapa jadi naik 2 kali lipat. Ya, jadi 20.000 lebih itu, lebih mahal dari biasanya. Dan lucunya ya, ini stok minyaknya ada lagi waktu itu di luar sana. Coba saya belum ngecek ya. Oke, ini kan masalah kelangkaan ini kan memang beberapa kali terjadi ya di beberapa sektor di tahun kemarin. Menurut teman-teman sendiri, ini soal kelangkaan minyak ini bisa terjadi karena apa sih? Enggak, buat Kang Tanjiro yang tadi cari-cari ya, Oke. Jadi gimana pendapatnya? kenapa ada kelangkaan minyak gitu ya? Ya. Jadi sebenarnya agak minim informasi saya juga, cuman yang pasti ada beberapa yang masuk ke telinga lah gitu. Sedikit baca dan sedikit dengar. Jadi pertama minyak itu apa ya? Benar tadi harga standar itu 14.000 per liter di Indonesia itu. Dari dulu segitu, normalnya segitu. Kalau dari apa yang saya dengar, kalau saya sempat nonton beberapa part kemarin-kemarin part ILC gitu, ngebahas minyak juga kebetulan. Nah, jadi ada beberapa sudut pandang di sini tuh. Nah, sudut pandang pertama, cuman intinya gini, setiap sudut pandang korbannya sama, itu rakyat, gitulah intinya ya. Nah, jadi sudut pandang pertama tuh katanya ada yang bilang bahwa ini yang bilang tuh Dirjen Mendagri, Direktur Jenderal Menteri Perdagangan, katanya gini. Jadi yang salah
Aduh, suara apa ini tuh? Punten speaker tadi bisa getar. Oh iya, kayak kenal pot ya. Jadi kalau kata Dirjen Mendagri itu ini salah yang mendistribusikannya gitu. Ada permainan di situ, ada permainan tim menimbun katanya. Karena Kartel gitu ya. karena dari pihak Mendagri sendiri itu sudah memenuhi pasokan tahunan si minyak di Indonesia itu. Jadi sekitar berapa ratus ribu ton gitu udah terpenuhi sebenarnya udah sama Mendagri itu per bulannya. Jadi seharusnya dalam perhitungan Mendagri itu katanya cukup. Nah, jadi Mendagri mengungkapkan bahwa ada permainan di para penimbun gitu. Entah untuk menaikkan harga, entah untuk apa, walau alam. Lalu di pihak kedua eh, ada yang menyalahkan bahwa ya kita semua tahu lah bahwa kelapa sawit di Indonesia itu lahannya paling luas di dunia, nomor satu di dunia. Nomor duanya Malaysia dan cukup jauh perbandingan luas lahannya hampir 2 kali lipat gitu ya. Berapa belas juta hektar saya lupa. Nah cuman katanya untuk menaikkan pendapatan dari sawit itu, jadi si sawit itu lebih menghasilkan jika diolah jadi biofuel itu. Nah, sehingga si pihak yang ini bilang bahwa ya nggak bisa gitu kan kebutuhan masyarakat jadi tidak terpenuhi. Sementara si dari pihak Mendagri bilang eh ya pihak Mendagri udah memenuhi kebutuhan masyarakat gitu. Jadi ini ada simpang siur karena pihak Mendagri itu bilang ketika CPO atau sawit tersebut diolah jadi biofuel hasilnya lebih gede katanya. Petani sawit lebih gembira gitu. Karena nggak apa? Karena ya gak murah gitu hasil jual bahan baku CPO-nya. Jadi sekarang apa yang terjadi sekarang gitu. Jadi sekarang yang ditelusuri itu yaitu yang Mendagri itu. Jadi kan Mendagri kan menggayat polisi ya buat menelusuri siapa yang bermain dalam timbun menimbun dan lain hal gitu. Nah, cuman kalau bagi saya gitu ya, untuk berapa ini tahun keberapa menjabat gitu ya, setelah 2019 ya tahun ketiga menjabat lah bilang gitu. Keprofesionalannya jauh di bawah seharusnya pemerintah, seharusnya lah gitu. Ini levelnya kan udah mengayomi jutaan rakyat gitu. Karena kalau udah korbannya rakyat kan sampai waktu itu ada berita ngantri sampai meninggal kan fatal gitu maksudnya. Jadi atas berbagai alasan yang saya nggak tahu yang mana yang benar, balik lagi karena korbannya rakyat, ya jelas saya kecewa terhadap profesionalitasnya. Nah itu saya nemu dua alasan itu kenapa terjadi. Sisanya saya belum tahu. Sip. Iya, iya gimana nggak ada suaranya Kang Cireng ya? Oh, emang awas juga deh speaker orang. Nah. Di unmute mungkin ya. Itu itu kan paling kabel. Enggak itu. Sorry. Ada. Belum ngetes suara ini, sorry. Ya, Bu. Saya orang ganti kamera dulu. Sebentar, halo. 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 Sorry ada kesalahan teknis ya, maaf. Eh, saya pakai dua kamera ini. Off mic lah kali Kang Hanif eta. Ya, gimana Kang Cireng? Masih nggak ada suaranya? Tenang, jangan panik. Ya, jadi menurut Kang Tanjiro itu perminyakan itu gimana? Minyak ya gitu tadi. Ada dua alasan dari dua pihak. Boleh lah. Maaf teman-teman. Oke. Bukan katanya sih,
Mungkin nanti kalau kita mau beli minyak harus ada BPJS dulu nggak ya? Bisa jadi sih kayaknya. Bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Ah, Mungkin kayak gitu. Jadi kita bisa beli minyak kalau kita udah punya BPJS. iya bisa jadi kayak ngurus SIM lah gitu. Ya, Itu rumit sih itu sistem BPJS. Jadi memaksa buat udunan gitu, maksa buat bikin asuransi gitu ya. Sekarang motor gandeng euy. Oh. Ciwastra loba XTC juga nanya. coba ya. Iya, Kang Cireng sekarang lagi juara keempat ya. Ternyata ya, baru tahu saya Kang Cireng memiliki piala juara keempat ya. Ya mungkin bisa diwakili sama saya ya. Saya mau bertanya. Kalau menurut Kang Aldi gimana nih pendapatnya selaku pengusaha nih? Kan selaku pengusaha yang mungkin memakai minyak nih. Ya. Jadi dengan kondisi minyaknya sekarang tuh kayak gimana nih tanggapannya? Ya, tes, halo. Ada ini suara kan? Sebenarnya setuju kan sama Kang Tanjiro tadi ya. Tapi ada ini juga. Kemarin tuh sempat dengar kabar gitu ya bahwa gratis minyak kalau yang mau vaksin gitu kan. Nah di situ saya mikir gitu, minyak lagi susah nih, sedangkan digratiskan gitu sama pemerintah mungkin. Nah jadi saya ngelihatnya, oh ada main ini mah di yang atasan itu teh gitu. Exactly. Ya walaupun saya nggak tahu pastinya gimana ya kan, bukannya Betul. suzon tapi menduga-duga lah seperti itu kalau dugaan saya mah kan. Jadi saya nggak terlalu wah menyalahkan banget gitu, karena ya semuanya juga butuh uang mungkin, jadi pemerintah kayaknya lebih membutuhkan uang sih kan, kayaknya gitu. Makanya kan tadi kata Kang Tanjiro itu yang biofuel itu benar Kang ya? Iya itu benar. Jadi ya mungkin pemerintah lebih melihat atau lebih fokusnya ke ekonomi gitu daripada ke kesejahteraan rakyatnya gitu kan. Bisa jadi. Kalau dari saya itu sih kan di minyak. Gimana Kang Cireng sudah berhasil atau masih jualan cireng? Ya ternyata mungkin kayaknya masih belum ya. Oh ini nih, tukang minyak ini datang lewat. Buronan. Ya, oke. Jadi tadi gimana sih? Saya kurang menangkap bahwa vaksin ini gimana hubungannya dengan vaksin itu gimana? Kang Aldi? Ya, halo Kang. Ya, Kang Pemskui gimana tadi teh? Kan jadi teman-teman saya gitu belum vaksin. Nah, katanya tuh ada program kalau vaksin gratis minyak gitu Kang. Oh. Apa jangan-jangan orang yang mengadakan program itu sengaja gitu nimbun minyak untuk kita biar vaksin gitu kan? Oh iya, paham. Nah, oke, ini keren sekali ya. Ternyata banyak dugaan-dugaan tertentu ya. Jadinya kita menjadi sebagai masyarakat ya, Kang Tanjiro, menjadi banyak prasangka ya. Betul ya. Oke. Wong. Nonton MotoGP ya tak? Ini lagi Ciwastra Mandalika nih. Mandalika ini. Ya mohon maaf ya, sekarang saya sedang di Mandalika.
Oke. Jadi kalau menurut Kang Joy Boy, tadi kan pendapat dari Kang Tanjiro dan juga Kang Pemsku itu bahwa ternyata ada beberapa gitu, praduga tentang minyak ini menjadi langka. Ini Joy Boy gimana ini Joy Boy? Ternyata Joy Boy sedang sibuk membicarakan tentang minyak kepada yang lain ya. Apa pertanyaannya, apa penyebab? Nah, jadi pertanyaannya gitu. Kenapa? Marquez Apa lagi lewat pertanyaannya? Marquez Sebenarnya gitu. Apakah jumlah produksi minyak kita yang sedikit gitu atau gimana? Kok bisa jadi Nah, ini Oke. sebagai SMMP cocok ini SMMP. Oh jelas. ya, Anda juga tolong ya, Kang Tanjiro. pertanyaannya gitu. Untuk produksi sebetulnya saya juga dapat informasi dari seperti Kang Tanjiro ya, berdasarkan Kemendagri ya. Nah, dari data itu bahwa pada semester kedua, ini nggak tahu ya, semester kedua tuh pokoknya terjadi turunnya panen sawit gitu. Sebetulnya pernah kayak gitu. Terus supply dari CPL itu jadi terbatas gitu karena menurunnya faktor panen dari sawit. Jadi terganggu distribusinya juga. Itu salah satu penyebab sebetulnya gitu. Cuman nggak terlalu signifikan gitu menurut saya kayak gitu. Memang pada Kemendagri ada datanya kayak gitu. Terjadi penurunan produksi kayak gitu pada sawit. Cuman nggak di situ aja penyebabnya, ada faktor lain gitu. Faktor lainnya yang kedua tuh kan pas faktor pandemi ya, biodiesel ya. Tadi kan pernah disinggung juga. Nah itu kan untuk kendaraan kan banyak dipakai gitu. Nah itu kelap sawit itu banyak dipakai di situ gitu. Jadi terganggu gitu. Produksinya itu terganggu untuk minyak kayak gitu. Nah itu sih yang saya dapat dari kata Kemendagri juga. Penyebabnya dua faktor itu. Masalah produksi ya. Kayak gitu. Jadi dialokasikan ke yang lain kayak gitu. Bukan ke minyak aja. Gitu masalah sawit. Makanya terjadi penurunan panen untuk masalah minyak. Itu sih kalau dari saya dapat dari Kemendagri, salah satu situs ya gitu. Mantap ya. Sekarang saya mau nanya ke Kang Cireng. Gimana Kang Cireng? Sudah aman? Iya, ternyata tes. Nah, ada. Alhamdulillah. Apa namanya? Ya, di sawitnya Tapi sendiri. putus-putus ya Kang Cireng, putus-putus suaranya. Apakah sinyal ataukah memang apanya? Oh, Iya, ternyata masih bermasalah ya Kang Cireng. Audionya nggak keluar. Apakah headsetnya? Oke. Kita lanjutkan saja ya. Sambil menunggu Kang Cireng untuk memperbaiki audionya. Mungkin barangkali di sini ada yang mau bertanya. Kang Tanjiro mungkin mau bertanya. Apa ya? Nah, Kang Joy Boy. Mau apa Joy Boy? Apa ya minyak Apa? Ada apa nggak? ya? Ini menarik sih, ini ada
ada sebuah Ya, ya. kicauan dari Tuan Ratu Banteng Merah. Tahu lah ya. Saya ini gitu aja demi keamanan akun YouTube ya. Oh, gimana? Wow, 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 wow. Jadi Tuan Putri itu bilang katanya, Mama ini kebanyakan menggoreng ya, cina. Iya. Gak tahu apa ngerebus gitu. Yang saya bingung ntar gehu gimana gitu bala-bala ya. Nah ini itu viral ya, jadi trending juga. Kalau nggak salah, gak tahu sekarang masih trending atau enggak. Cuman tanggapan teman-teman gimana nih? Apakah marah gitu ya? Atau ngakak kayak saya gitu ya? Oh iya ya itu ada yang ngacung dari Pemskoy. Oh berubah ya namanya sekarang jadi Pemskoy, silakan Pemskoy. Ya, buat teman-teman di sini yang wilayah Bandung mungkin bisa cek Instagram Pemskoy. Oke. Iya, Ya, Kang Tanjiro, izin ini nanggepin tadi Kang Tanjiro boleh, boleh, boleh. yang Ratu tadi ya. Tuan Ratu ya. Saya juga sempat lihat di Instagram. Eh, Setelah saya baca 2 kali gitu kan, aduh, apa? Mungkin orang-orang yang apa ya namanya, yang punya minyak banyak gitu kan, yang bisa ngomong kayak gitu tuh. Ya, Yang udah nggak mikirin minyak gitu. Orang di dapur juga beliau juga apa? Bukan dia yang ininya gitu, yang ngurusnya gitu mungkin. iya Ya orang-orang tinggal. seperti itu sih kan, yang bisa ngomong kayak gitu. Iya. Nah, ini Kang Li Minyak mau marah-marah kayaknya nih, silakan. Oh. Kalau saya masih sepakat dengan Tuan Ratu ya. Ini gimana ini? Nggak ada inovasi gitu, menggoreng itu diganti dengan direbus gitu ya. Hai, itu dia. Dikukus kan atau enggak dibakar kan masih banyak gitu olahan-olahan. Betul. Ini Pemskui kan ini berjualan PMP kan digoreng kan. Ini nggak ada minyaknya, mungkin jadi inovasi baru. Mungkin maksudnya ke sana Tuan Ratu tuh disuruh kita tuh berinovasi gitu. Kita disuruh berinovasi terlebih dahulu. Ketika kita berinovasi, Tuan Ratu sedang memikirkan kembali gitu. Minyak tuh supaya hadir kembali gimana caranya. Mungkin kayak gitu ya. Ini Kang, mohon maaf nih Kang. Apa gimana? Jadi apa ya? Kalau misalkan beliau maksudnya buat berinovasi atau gimana gitu ya, menurut saya seharusnya sebelum minyak langka gitu Kang. Jadi diberitahu dulu, wah kita inovasi nih, ayo. Maka udah disampaikan kayak gitu, baru apa minyak tuh kayak dikurangi produksinya gitu, atau diganti kemana gitu. Sedangkan ini udah Jadi siap gitu ya. Nah, kalau masalah inovasi juga Pemskui ya, ini produk Pemskui ini kita terus inovasi sebenarnya. Jadi dalam kelangkaan minyak ini banyak inovasi-inovasinya kan. Oke. Kang Mahadi kawasna beureum kade Joy Boy. Ininya Iya gimana Kang teh siapa tadi mau berkomentar tentang minyak? Ya, aku Tanjiro teh kenalin. Iya. Ini gimana maksudnya? Saya kaos merah nih. Iya. Itu Tuan Ratu bukan itu? Hati-hati Kang. Ini coba geser dikit jaketnya. Ada bantengnya nggak? Geser jaketnya coba. Oh nggak ada. Oh ya udah. Paling kayak MU ya itu ya. Malu lah. Ini Kang Joy Boy mau protes apa Kang Joy Boy ke Tuan Ratu? Mau apa? Enggak, tadi saya juga melihat dari sisi positifnya dulu ya. Mungkin tadi benar sih kata kamu. Jangan hanya menggoreng. Saya dari pernah organisasi hidup sehat ya, Ikatan Masa Muslim Peduli Pangan dan Gizi, mungkin pesan tersembunyinya tuh jangan banyak konsumsi minyak gitu ya. Jadi biar kita hidup sehat gitu, jangan hanya menggoreng saja. Mungkin seperti itu sisi positifnya ya. Nah mungkin dari sisi negatifnya, ya mungkin
bisa jadi menyinggung gitu, menyinggung para penggoreng gitu. Jadi istilahnya padahal kan banyak aktivitas juga gitu selain menggoreng, tetapi menyudutkan pihak tertentu bahwa ya kayak sebagai beban aja gitu mungkin. Yang bersuara itu kayak memojokkan bahwa dia itu hanya menjadi beban gitu. Kayak gitu, menjadi beban bahwa mengkonsumsi minyak terus menerus gitu. Memasak minyak dan mengkonsumsi minyak secara terus menerus ya mungkin harapannya tidak selalu ya menggoreng kayak gitu minyak kayak gitu, mungkin itu kayak gitu, cuman kayak menyudutkan aja gitu, jadi merasa tersinggung kayak gitu. Itu untuk sisi negatifnya. Ya saya sih sama ya untuk responnya sedikit tertawa juga ya, sedikit tertawa juga gitu. Tidak marah sebetulnya. Karena ya kalau misalnya kita terbawa emosi ya itu kan balik lagi gitu. Semua orang tidak bisa apa istilahnya pasti bisa melakukan kesalahan gitu. Nah, anggap aja ini sebuah pembelajaran kayak gitu. Tidak harus marah juga kayak gitu. Karena kan ini adalah sebuah ucapan yang mungkin memang menurut itu adalah sebuah kesalahan. Itu sih dari saya mah Kang Tanjiro. Ya mungkin ada pesan ya. Suara masuk nggak? Lompat suara. Suaranya kayak ini. Rada putus-putus sih Celtik. Suara disamarkan gitu nggak sih? Coba ngomong. Putus. Ya. Jika kabel itu mah kabel tuh sih atau pakai orangnya paling Ya, coba mungkin- mic laptop langsung coba tanpa headset coba. Masuk nggak? Ini masuk nggak? Ya cuman putus-putus. Kalau ini gimana? Nah, ini ayah. Masuk? Nah, tadi ayah, ya. Enggak, tadinya orang kalau misalnya suaranya bagus lagi orang mau bantu mau ikutan jawab soal yang tadi yang soal Bu Mega itu Bu Mega. Ya, sekarang dikembalikan kepada Kang Cireng ya, silahkan. Ya, terima kasih. Terima kasih atas bantuannya ya teman-teman. Oh ya, saya juga ingin menjawab soal argumen dari Ibu Negara yang protes kenapa ibu-ibu protes musik dikit-dikit ngegoreng dikit-dikit ngegoreng. Kalau bagi saya itu ini kan sebagai sesama ibu-ibu kok nggak ngerasain sih gitu, walaupun misal di rumahnya ada asisten atau tidak gitu kan nggak ngerasain gitu masak tuh gimana gitu, khususnya menggoreng gitu kan. Ditambah lagi nggak semua makanan masakan yang memang harus digoreng itu bisa diolah dengan cara lain gitu, ya bisa aja sih gitu kan. Sekarang kan ada air fryer kan bisa dipanggang segala macam, tapi beda gitu hasilnya gitu sama gitu. Dan harusnya mikir lah gitu kalau misalkan makan ini nggak digoreng atau gimana ya buat kepala kayak gimana gitu kan. Terus soal soal kartel, ini kan masalah kartel kan gak bisa semua kalangan ya, nggak cuma masalah bukan cuma perusahaan besar, bahkan orang-orang yang kayak kita pun bisa jadi kartel juga kan. Itu yang nimbun itu kan bisa jadi kartel gitu kan. Misalkan ada panic buying, ada orang jahat yang nimbun gitu kan, terus dijual-jualin lagi gitu kan, dijual-jualin lagi dengan harga yang bisa setengah atau setengah kali lipat, 2 kali lipat lebih mahal, dengan maksud oh iya si pembeli ini terpaksa beli ke yang bersangkutan gitu kan, setelah susah ada gitu kan. Kayak dulu kan kayak beli masker ada yang dimahalin, misalkan yang satu kotak misalnya 35.000 ya, jadi 80.000 gitu kan. Orang udah nggak tahu kemana gitu kan, bingung, sementara perlu itu kan harus paksa beli ke situ, dan malah jadi untung banyak gitu kan. Dan di satu sisi saya jadi kepikiran cara berbisnis kayak begitu itu kotor, literally kotor, karena harga yang ditentukan, harga yang sebelum dijual itu kan
ya nggak mahal-mahal juga gitu kan. Itu kayak kita jualan mobil sebelum apa namanya, sebelum biaya balik nama tuh yang urusan perpajakan kayak gitu, katakanlah baru harga barangnya doang kan, itu lumayan lah. Tapi dimahalin jadi berapa persen gitu kan, kayak kita beli barang kredit baru gitu. Terus Jadi jadi ya, ada banyak gitu. Ya, jadi ini nyambung lagi soal masalah pajak kan. Ini kan si minyak tuh kan langka gara-gara bisa jadi ada yang nimbun juga gitu kan. Saya juga pengen nanya, ini mungkin saya bakal nanya dalam sudut. Menurut teman-teman sendiri gimana gimana hukum lagi? Jadi dari yang mereka beli, kemudian sama mereka tuh dijual dengan harga yang bisa bisa 2 kali lipat lebih banyak itu, bisa 2 kali lipat lebih mahal gitu. Contoh, eh, si apa? Si misalkan harga minyak nih, harga eceran tinggi 14.000, sama si orang itu ditimbun. Nah, sisi minyak 1 liter ini malah dijual jadi sekitar 26.000 atau 28.000 gitu kan. Yang itu menurut teman-teman gimana tanggapan dari hukum agamanya sendiri? Kalau Siapa dulu? sorry, nyampe nggak pertanyaan? ya sok langsung Ya, aja. nyampe siapa dulu Siapa yang mau saja? ngejawab? Sok. Uh, boleh Kang Li kalau kalau buat yang apa buat Kang Li yang saya pikir lebih paham ya, enggak? Wah, kalau saya mah jelas sekali sih itu suatu perbuatan yang sangat cerdik ya, mungkin ya bisa dibilang begitu, mungkin Pemsku ya cerdik mungkin ya sebagai pengusaha ya. Ya, perbuatan cerdik dan sedikit licik mungkin ya itu. Jadi kalau menurut saya sih ya cerdik-cerdik menyakitkan orang lain gitu. Jadi seharusnya nggak boleh gitu. Menurut saya sih itu suatu perbuatan yang kurang ya, kurang apa ya namanya, kurang kurang beretika ya, bukan kurang beretika ya, kurang lah pokoknya. Zolim jatuhnya ya. Ya, ya. Jadi lebih merugikan orang lain gitu. Pengen untung sendiri dan sebagainya. Itu kan suatu perbuatan yang nggak boleh itu seharusnya ya. Nah, boleh juga bukan kepada suatu hal yang barang mungkin ya perbuatan kayak gitu mah. Tapi contohnya ke perbuatan kayak apa ya? Misalkan kita teh ini misalkan kita tuh nimbun 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 apa ya yang langka, gak ada yang langka ya. Oh misalkan bukan nimbun sih ini mah, jadi ada sebuah kesempatan bahwa kita tuh pengen suatu perbuatan yang baik mungkin ya ke salah satu masjid misalkan ya yang baik. Nah itu tuh diborong semua sama kita. Nah itu mungkin boleh ya ditimbun semua tuh perbuatan baikannya sama masjid ke masjid tuh gitu. Sodakohnya iya semuanya sama dia. Lalu adzan dia, imam dia ya, ya Kang Tanjiro ya. Pernah ngalamin imam dia adzan dia ya. Ya hat trick Salat pernah. dia sendiri terus apalagi dong? Itu semua dia, semua dia. Nah itu suatu penimbunan pahala yang menurut saya sih nggak apa-apa kalau kayak gitu gitu kan. Nah kalau suatu barang sih itu nggak boleh ya. Itu sih menurut saya mungkin gitu ya. Udah aja lah. Saya singkat. Iya ini jadi gimana? Siapa lagi?
Udah ya? Udah. Udah. Oh, udah. Mangga kalau dari Kang Tensku sebagai pengusaha menengah ya, dan insya Allah besar, gimana tanggapan Amin. soal penimbunan ini dari mungkin atau dari sudut pandang agama, dari sudut pandang pengusaha. Ya mungkin dari pengusaha terlalu ini kayaknya. Ya orang yang Ya, berusaha lah mungkin. Ini amin. sih lebih ke apa ya? Sama kayak Kang Minyak tadi. Apa? Kayaknya nggak salah-salah banget gitu. Cuman zolim gitu kan. Jadi Iya. tidak memikirkan dampaknya terhadap orang lain gitu. Yang penting kita untung aja gitu. Jadi ya ilmunya bagus mungkin, tapi adabnya nggak ada gitu. Kayak gitu mungkin Kang Cireng. Masuk. Ya. Ada lagi? Udah itu gitu aja Kang. Coba Nah, ya. Tanjiro sama saha karena Joy Boy lah. Saha karena itu. Buru jawab. Tak apa lu habis Kang, tak apa udah pernah siap. habis. Siap. Nah, Joy Boy itu saya nggak tahu Joy Boy apa ya. Itu yang nimbun minyak bukan itu? Ya orang yang langka sih jatuhnya sama sih. Ya gimana Kang Tanjiro jawab. Aduh. Ya, sepakat ya yang pasti. Menimbun sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan sifatnya urgent gitu. Tentu salah gitu. Mungkin nggak tahu sih, saya nggak tahu ada undang-undangnya atau enggak. Yang pasti kalau kita harus ditindak dengan tegas gitu ya. Karena ini maslahatnya untuk banyak orang. Dan kalau zolimnya juga untuk banyak orang, dosanya gede gitu. Ini saya rasa pemerintah harus khawatir gitu ya akan hal itu. Ya harapan saya semoga ada tindakan cepat lah. Yang pasti menimbun itu salah. Aduh. Bentar ya. Bentar. Joy Boy gimana Joy Boy? Ya, saya juga sebenarnya ini sepakat juga sih sama semuanya gitu ya. Cuman nggak tahu ini nambahin apa enggak gitu. Tadi untuk masalah penimbunan ya memang untuk yang dibutuhkan memang nggak diperbolehkan sebetulnya. Apalagi dengan menaikkan harga 2 kali lipat karena kan dalam akad juga kan pengalaman Rasulullah juga kan untuk kebaikan kedua belah pihak kayak gitu, nggak memberatkan salah satu pihak jual beli itu kayak gitu. Kalau misalnya dia memberikan harga yang sangat melampau ternyata konsumennya itu keberatan kan itu adalah hal yang menyusahkan orang lain gitu. Itu bukan salah satu sikap jual beli juga kayak gitu. Nah itu tidak memikirkan konsumen juga kayak gitu. Jadi hanya untuk keuntungan diri sendiri kayak gitu. Padahal kan selain kita hablum minallah juga kan kita hablum minannas juga harus kuat gitu. Nah itu sih mungkin hablum minannasnya kurang gitu kalau dari segi agama untuk masalah yang penimbunan ataupun penaikan harga gitu dari minyak itu sendiri. Kayak gitu sih hablum minannasnya belum kuat gitu ya. Jadi hanya memberikan diri sendiri gitu. Itu sih kalau dari saya. Kalau menurut Kang Cireng, kalau misalkan menimbun lalu digratiskan itu gimana? Boleh nggak? Bermasalah lagi nih. Sorry. Partai ops. Kalau menurut Kang Tanjiro gimana? Menimbun tapi digratiskan. Woi. Oi, Persib. Nah, ini kayak kasus di Jogja ada ya Ustadz Salim. Nimbun itu gimana? Bukan nimbun itu mah, jadi beli minyak yang mahal buat digratiskan ke warga pelosok gitu. Boleh kalau kayak gitu ya?
karena meringankan warga. Itu solusi tercepatnya itulah gitu. Oh. Cuman ya itu sebagian orang kayak gitu. Cuman ada beberapa pihak juga, kalau itu mah kan jelas beli yang mahal gitu. Ada beberapa pihak yang kata tadi Kang Pemskuy tadi, yang tiba-tiba ada minyak di asal syaratnya harus vaksin gitu ya. Kan kemarin aja pas hadiahnya sembako vaksin ada yang joki sampai 17 kali. Nah, ini minyak ntar dijokiin lagi vaksinnya sampai booster gitu, badannya kan bahaya gitu. Terus itu tadi selain yang vaksin ada lagi juga, kalau gak salah ya di berita tuh ada tiba-tiba parpol yang bagi-bagi minyak. Itu kan dapat dari mana gitu, goib, bukannya suujon tapi ya dari mana gitu. Gitu Ah. dia. Jadi kalau misalnya menimbun untuk suatu kepentingan itu jelas salah. Tapi kalau kayak apa, kayak ustadz-ustadz gitu ya, beli minyak yang mahal dan memberi pada warga untuk meringankan sebagai solusi sementara, oke gitu. Oke ya. Keren juga ini ya, mindset yang sangat berbeda ya. Dan ternyata kalau dibalikan ya bisa seperti gini juga ya, menimbun kalau karena ada niat kepentingan tersembunyi terselubung itu juga etikanya mungkin kurang baik ya. Jadi Iya, untuk mengangkat namanya sendiri jadi kayaknya aduh kesannya tuh gimana gitu ya. tuh. Oke, jelas, 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 jelas. Mungkin itu salah satu strategi ya kenapa minyak langka ya. Ya, 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 ya. Oke, gimana ini Kang Cireng masih berlanjut bisa? Coba berbicara. Oh, nggak ada lagi suaranya. Tama ya, CT juga orang lain. Oh, jangan pakai headset lagi. Harusnya kayak tadi udah berada suaranya. Orang headset 10 ribuan gerak. Pengalaman banget Joyboy ya. Oh, ya. Pemskoy raised hand. Tafadol Iya, ahi. gimana? Ahi Ahi tafadol, gimana Ahi? tafadol. Ya, gini, Kang Liminyak tadi boleh ikut nimbrung soal yang apa nimbun terus digratiskan gitu. Iya, mangga gimana? Salah nggak Kang kalau saya nyamain kasus berikut ke kasus yang lagi viral kemarin-kemarin ini Kang? Oh iya, gimana dulu nih? Saya nggak bisa jawab salah atau benar ya. Gimana? Jadi ada orang gitu, dia orang kaya banget gitu kelihatannya. Cuman hasilnya itu ternyata setelah dibuktikan tidak pada jalan yang benar gitu kan. Tapi dia bagi-bagi gitu, sedekah, berbuat kebaikan, amal gitu. Oh, kayak kartun ya. Apa sih Kang Tanjiro tahu nggak? Kartun Kartun. apa sih? Robin Hood bukan? Robin Hood ya, Robin Hood. Nah, Kang, tapi apa ya, kalau Robin Hood itu kan dia mencuri dari orang-orang yang punya ya. Nah, sedangkan ini yang nimbun minyak ataupun yang kemarin lagi viral itu kan random Kang itu korbannya. Terus. Iya. Masuk nggak? Jadi Tadi pertanyaan yang tar dulu Kang Cireng ya, ini tanggung Pemskui. Jadi gimana maksudnya, apakah perbuatan kayak gini salah atau benar gitu ya? enggak, nanya sama atau enggak gitu Kang. Jadi saya bisa jawab Iya, salah atau benarnya gitu. Nah, gimana tuh Kang Joyboy, itu perbuatan sama atau enggak katanya? Ya. Sama. Berarti harus dipenjara dong Kang yang penimbun itu ya? Yang nimbun. Ya. Dan juga yang itu yang bagi-bagi minyak gratis tapi hasil dari nimbun gitu. Saya nggak belajar pasal ya Kang Pemskui untuk masalah penjara atau enggak gitu. Cuman untuk apakah itu salah atau enggak ya salah gitu, sama gitu.
Cuman untuk masalah di penjara atau enggak, kayaknya yang pernah belajar di kepolisian pasal-pasal ya, Kang Tanjiro mungkin yang bisa menjawab gitu. Cuman untuk penjara atau enggak belum tahu gitu. Apakah itu masuk ke pasal-pasal berapa? Sebagian yang memang memantaskan diri salah satu pelaku itu harus masuk penjara gitu. Cuman ya itu untuk menimbun dengan salah satu tujuan yang salah ya. Ya seharusnya gitu diberikan hukuman gitu. Kan hukumannya nggak tahu kita hukuman dari dunia atau di sana di akhirat itu kan nggak tahu. Itu Kang Pemskoy. Nah, oke Kang Tanjiro, mungkin ini gimana berarti orang-orang yang nimbun katanya. Kalau digratiskan juga itu kalau misalkan dianalogikan dengan Crazy Rich itu berarti juga harus dipenjara kata Kang Pemskoy. Oh, kayak kasus kimono ya, kimono baju Jepang itu. Nah, Ya, iya gimana tuh? ya yang satu kan apa ya? Ini dua kasus yang beda tapi sama-sama korbannya rakyat ya. Lagi-lagi itu kenyataannya. Ya cuman kalau yang satu kan itu lebih condong ke nipu gak sih kalau yang arah kimono itu? Jadi Ya, menjanjikan sesuatu yang sebenarnya enggak gitu. Ya dua-duanya salah. Terus kalau yang nimbun ya jelas salah juga yang nimbun juga gitu. Lagi-lagi yang satu kepentingannya untuk sesuatu kalau minyak itu. Kalau ini kan murni untuk harta ya si kimono itu, harta tahta disita itu ya. ya, Ya dua-duanya itu pasti ada pasalnya sih harusnya cuman kan saya nggak tahu ya. Cuman nggak tahu nih kalau polisi nindak kasus kimono cepet banget itu ya. Wah nyita mobil mewah, nyita apa. Waduh kenceng banget. Sampai sumbangan amplop buat Lesti Bilar aja dikejar gitu. Soalnya Jadi Kan ke kencang negara kan nggak sih? uangnya negara kencang itu jadi nggak sih cepet. hasilnya? Ke negara kan hasilnya? nggak tahu saya juga kalau itu mah cuman ada satu berita yang menampilkan bahwa kantor polisi itu sekarang udah kayak showroom gitu. Ada Tesla, ada macem-macem lah gitu. Kita mega habis pikir aja gitu. Amplop sumbangan nikah Lesti Bilar sampai dicari tahu sedalam-dalamnya. Saya juga gak tahu ya, walau alam. Ya cuman ya, yang ya, pasti itu dua-duanya salah dan ada pasalnya pasti. Jadi yang minyak ya. juga harusnya ditindak kayak yang si kimono itu. Soalnya dua-duanya benar-benar mengorbankan rakyat banget ya. Kita gitu. Oh, zolim, tetap. Hmm. Ya, Cuman ya, yang ya. saya lihat tuh takutnya yang masalah ke presiden itu mah jadi penganehan yang terjadi di negara yang melibatkan pemerintah gitu. Takutnya kan Ya. kita jadi lupa mengawal suatu kejadian gitu. Ya, ya. Jadi kalau kalau yang dilakukan oleh, aduh saya juga jadinya kurang paham juga ya. Tapi ini analogi yang sangat keren nih dari Kang Pemsku ya. Jadi meskipun ada niatan yang baik, tapi kalau misalkan caranya kurang atau dilarang oleh agama ya, ya mungkin kan jadinya udah jelas kan itu mah nggak boleh gitu kan. Nah kalau misal ini kan masalahnya kalau menurut saya sih ini masih subhat gitu ya Kang Pemskui. Jadi kan kalau misalkan Robin Hood tuh mencuri ya, mencuri itu udah jelas dilarang oleh agama gitu, nggak boleh gitu, haram, perbuatan yang sangat kecil nggak boleh lah. Lalu misalkan trading kayak gitu juga kan itu udah jelas nipu gitu kan, nipu itu nggak boleh gitu. Nah kalau misalkan ini minyak, nah kan minyak tuh kita beli gitu, jadi suatu perbuatan yang sah gitu ya, jual beli akan beli gitu sah. Namun memang ada suatu permasalahan gitu, apakah si minyak ini tuh memang sebenarnya langka atau enggak kan? Kita juga kan nggak tahu gitu. Siapa tahu kan sebenarnya minyak ini tuh banyak sekali tapi disangka-sangka aja langka kan gitu. Jadi banyak yang beli, banyak yang nimbun mungkin kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sih ini tuh menurut saya sih nggak sama gitu. Ini suatu hal yang sedikit beda lah ya. Jadi misalkan yang dilakukan oleh Ustadz Salim Apilah kan kemarin atau enggak pada yang kemarin itu mereka beli minyak yang banyak kan itu perbuatannya beli itu nggak apa-apa gitu. Suatu bukan perbuatan yang jahat gitu. Beli
dan itu sah gitu. Oh, dibagikan gitu, itu nggak apa-apa. Nah, karena kan beli sah gitu. Nah, kalau ini mencuri baru gitu sih. Jadi gitu sih kalau menurut saya ya, Kang Pemsku. Jadi takutnya nanti, wah berarti salah dong itu gitu. Yang dilakukan itu harus dipenjara, enggak ya. Jadi menurut saya sih beda ya. Itu mungkin Kang Pemsku ya. Heeh. Oke, silahkan kepada Kang Cireng ya. Udah jelas sekarang ya, jangan pakai headset Sudah berarti ya? mangga. Ya, ya, tadi. Ya, lagi-lagi ada masalah teknis ya. Jadi saya sedikit tangkap ya soal masalah yang harga digemblungin, soal stoknya ditimbun segala macam. Ya, saya akuin ini jurus yang cerdik ya, cerdik dalam tanda kutip. Cerdik karena kita bikin alibi kalau minyak itu langka karena memang benar-benar langka, tapi sebenarnya kita yang bikin langka stok itu kan. Ya, kita banyak-banyak itu kan. Oke, memang eh, ini of course ini zolim ya, kita ini merugikan orang lain jadi kesusahan, orang lain sampai harus rebutan, desak-desakan gitu kan, terpaksa boncos keluar uang yang seharusnya nggak terlalu banyak gitu kan untuk barang yang dibutuhkan gitu kan. Karena tadi sudah disinggungkan juga kan oleh Kang Boy soal ada berdagang itu kan, dalam akadnya juga kan jangan sampai memberatkan salah satu pihak gitu kan, harus ada dua pihak yang saling menguntungkan gitu. Jadi ada simbiosis mutualisme dalam berdagang itu. Jangan sampai kita dagang malah jadi rugi gitu kan. Jangan sampai kita ngeruk keuntungan sebanyak-banyaknya tapi pembelinya sampai habis uang atau sampai bisa nabung atau segala macam gitu kan. Tapi kalau misalnya saya ingin menanggapi ya soal nimbun buat kebaikan gitu kan. Nah, kita ngeborong gitu kan. Kita ngeborong tapi niatnya untuk sumbang-sumbangin. Tapi lihat dulu, kita kalau misalnya mau beli barang itu harus lihat dulu sisa stok barang itu ada berapa sih? Karena gini. Kita kalau misalnya mau beli barang, kita harus lihat dulu. Ini stoknya ada sisa berapa? Karena bukan cuma buat kita doang itu si barang yang akan dibeli itu, karena orang juga pasti butuh. Karena kalau misalnya kita lihat sisa barang itu tidak terlalu banyak ya, kita tahu diri lah, kita jangan egois lah, jangan karena karena saya alasannya ingin buat disumbangkan gitu. Tapi lihat dulu orang juga kan sama-sama butuh gitu kan. Ya, ini kalau soal pasti lebih banyak ruginya ya kalau bagi saya sendiri. Oke, jadi kita ke soal kita balik lagi bahas minyak dan langsung aja kita ke saran ya. Jadi cara terbaik untuk mengatasi masalah itu seperti apa sih? Gimana caranya kita bisa mengatasi semua kelangkaan ini? Gimana caranya kita juga bisa kalau misalnya kita bisa mengurangi kelangkaan, kalau kita misalnya belum bisa menyetop kelangkaan, mungkin gimana caranya kita bisa mengurangi kelangkaan itu gitu. Dari Kang Joy Boy, maka cara cara yang bisa kita lakukan itu seperti apa sih untuk mengatasi semua kelangkaan ini? Apa kita harus Joy Boy ya. Enggak. Untuk masalah solusi itu kita lihat dari masalah dulu. Masalah pertama kan tidak meratanya distribusi dari minyak. Jadi adanya kelangkaan kayak gitu. Nah, ini kan penyebabnya kan adanya penimbunan kan kayak gitu. Nah, penimbunan ini berarti dari kebijakan distribusinya, distribusi minyak domestiknya kayak gitu. Nah, ini memang nggak mudah gitu ya. Ini dari sisi pemerintah ya. Pemerintahnya itu harus menerapkan kebijakan politik perdagangan minyak domestik, harus melakukan pengawasan secara rinci tentunya gitu loh. Harus survei gitu. Survei kemana-mana, mana nih pihak-pihak yang
menimbun pertama. Kan pernah ya ketahuan tuh waktu itu, pernah baca berita juga ketahuan menimbun gitu. Suatu grosiran kalau nggak salah kayak gitu. Terus juga ada yang harganya juga harus disurvei gitu. Jadi harus rinci untuk melakukan pengawasan dan juga menetapkan kebijakan perdagangan domestik untuk masalah minyak. Itu untuk pemerintah. Yang kedua untuk masyarakat. Nah, masyarakat ini juga harus mempunyai rasa sifat konaah ya. Konaah gitu ya, rasa cukup gitu. Ya nggak menghambur-hamburkan, karena kan sekarang fenomenanya kan sedang langka juga gitu. Jadi masyarakat juga berperan di sini gitu loh, untuk bisa memaksimalkan gitu. Tidak hanya ya tadi kata Ibu Megawati itu, tidak hanya menggoreng-goreng aja gitu. Kita juga bisa melihat sisi positif dari Ibu Megawati ngomong juga gitu. Selain kita memang ada beberapa pihak yang menyudutkan gitu ya. Saya bukan tim suksesnya ya, mohon maaf ya. Jadi ya, saya berusaha untuk melihat sisi positifnya kayak gitu. Nah, jadi coba supaya kita terhadap fenomena ini tidak selalu menggunakan minyak, supaya apa? Supaya beban itu tidak berada di kita juga gitu, yang terus-menerus habis minyaknya. Kayak gitu. Jadi harus mempunyai rasa sikap cukup gitu untuk pemakaian minyak. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan solusinya, Kang Cireng. Terima kasih ya. Jadi ini menarik ya. Harus bisa mendapat kebijakan dagang domestik. Ya memang betul. Ini harus ada kebijakan yang secara rinci ya, agar untuk komoditi ini, untuk sektor ini itu bisa diselesaikan dengan baik ya, supaya nggak susah gitu. Dari Kang Pemskui bagaimana solusi limbahkan ini? Ya, kalau dari saya sih ini sih Kang. Inovasi lagi-lagi jadinya. Bagaimana kita contohnya bisa menggoreng menggunakan air gitu, bukan minyak. Jadi kita merubah air jadi minyak. Fungsi minyak diambil alih oleh air gitu. Jadi kita bikin air jadi minyak lah gitu. Itu mungkin kan. Jadi intinya Jadi intinya kita menggalakkan inovasi ya, supaya kita bisa mengurangi ketergantungan masakan mie goreng. Ya, itu aja sih Kang. Kita harus betul. Ini juga kita harus kreatif ya dalam berinovasi. Jadi kita cuma 1-2 cara doang gitu, banyak ya. Kita harus coba juga. Dari Kang Tanjiro, bagaimana sih? Sebagai orang yang saya pikir Anda kreatif. Ya, apa ya, kritik dan saran. Kritik dulu ya, seperti biasa. Jadi mungkin saya pernah tahu gitu kalau di Malaysia itu kan, Malaysia penghasil sawit terbesar di dunia, nomor 2 setelah Indonesia. Nah, tapi faktanya ternyata di Malaysia itu harga minyaknya itu, harga standarnya itu 1 liternya 8.000. Jadi beda 6.000 sama di Indonesia. Dan setelah ditelusuri lagi kenapa gitu, ternyata karena sifat kondisinya tuh minyak itu disubsidi lah gitu. Disubsidi oleh pemerintah Malaysianya sehingga bisa menekan harga sampai 8.000. Nah, di sini kelihatan bahwa faktor kekuatan ekonomi suatu negara itu berpengaruh buat kesejahteraan rakyatnya lah gitu. Apalagi minyak, mungkin kalau di kita gas LPG mungkin yang subsidi beberapa gitu. Nah, ini sebenarnya dengan ekonomi yang kuat itu memperlihatkan bisa semakin tinggi lah gitu kemungkinan rakyatnya untuk lebih sejahtera gitu. Karena kan minyak semua orang pakai gitu. Tukang gehu, bala-bala, tukang batagor gitu. Agar kondisi seperti ini ya kejadian lah, karena kan salah satu faktornya yaitu tadi yang biofuel itu untuk meningkatkan pendapatan itu ya. Saya harap secara umum gitu ya, ekonomi negara juga kuat gitu sehingga kedepannya lebih banyak bisa mensubsidi rakyatnya lah. Terlebih di sisi lain kan angka kemiskinan tinggi, ya kesenjangan lah gitu. Kalau yang kedua sih jelas sepakat sama Kang Joy Boy tadi ya, keprofesionalan dari sisi pemerintah itu. Timbun menimbun ini sesuatu yang udah ada aturannya dan jangan sampai kejadian lah gitu, dalam hal birokrasinya harus rapi, harus ada disiplinnya, jujurnya gitu. Ini balik lagi ke nilai Islam itu sendiri, bahwa menjadi pemerintah itu dua sisi gitu. Ketika
berbuat dengan sangat bagus akan menjadi pahala yang berlimpah, tapi kalau ada apa ya, kekurangan atau kesalahan, ya itu bisa gede dosanya gitu. Nah itu keprofesionalannya ya sekelas pemerintah lah gitu. Kalau mungkin sekelas kami Muslim, BEM, salah-salah dikit, oke, organisasi di kampus belajar. Ini kan pemerintah yang menanggung 200 juta lebih rakyat Indonesia gitu. Keprofesionalannya ini dipertanyakan gitu. Ya paling dua hal itulah kritik dan saran saya, ya semoga semua yang sedang diusahakan bisa segera teratasi dan ya kembali normal atau bahkan bisa lebih maju ekonomi kita. Seperti itu. Ya, dari Kang Li bagaimana untuk solusi tepatnya? Ya, kalau dari saya sih sangat jelas sekali ya. Solusinya dari kita semua gitu. Kita sebagai mahasiswa dan juga mantan-mantan mahasiswa dari pertanian, perminyakan seharusnya ikut berkontribusi gitu mengenai perminyakan ini ya. Karena menurut saya sih seharusnya kita sebagai generasi-generasi muda yang harusnya bisa menciptakan suatu perminyakan itu gitu ya. Pengolahan minyak menjadi lebih efektif dan juga efisien gitu. Sementara kita memiliki pohon kelapa sawit yang terbesar gitu kan di dunia. Itulah. Jadi ini PR sebenarnya. Solusinya dari kita sendiri gitu ya. Dari alumni kita lah dan juga dari universitas juga kan. Dari fakultas juga itu harus memberikan sebuah saran dan juga karya cipta gitu kepada pemerintah. Itu yang pertama sih. Dan yang kedua sih kalau dari saya sih ya jangan terlalu panik atau gimana ya. Kalau menurut saya sih pasti ada gitu. Minyak goreng itu sebenarnya kalau menurut saya sih nggak tahu nih data dari mana ya, kayak saya mah ya kayaknya aja ya di kaya lah nggak apa-apa lah, dikira-kira nggak apa-apa. Mangga kalau netizen harus ada data lah, nggak usah lah saya mah dikira-kira aja ya. Kalau menurut saya sih nggak mungkin habis ya. Bukan nggak mungkin ya, menurut saya sih masih banyak gitu minyak goreng itu, jadi jangan, tenang aja pasti ada gitu. Namun kesannya aja yang wah minyak goreng langka gitu, wah minyak goreng nggak ada. Nah, kesannya aja padahal mah ada gitu sih sebenarnya. Menurut pandangan saya sih seperti itu. Jadi sikap kita aja yang harus jangan terlalu fanatik atau enggak jangan terlalu emosional atau dan sebagainya gitu ya. Gitu aja paling, udahlah gitu aja lah, cukup lah. Ya ini ya jadi kalau saya rangkum ya solusinya tadi. Aduh, tes. Oke, jadi kalau saya rangkum tadi kan kayak distribusi itu kan kayak nggak merata. Oke, kalau misalnya distribusi nggak merata, ya kita mau nggak mau kita harus gencarkan lagi distribusinya. Kita harus coba sebar lagi gitu untuk ke beberapa tempat gitu kan, yang sekiranya susah dijangkau ya intenskan gitu kan. Ya, kalau misalnya dari pemangku kebijakan sendiri, ya seperti selaku pemerintah, ini harus lebih tegas ya untuk menerapkan suatu kebijakan-kebijakan gitu, kebijakan dan domestik ya kan, untuk berbagai macam teknologi gitu kan. Itu diatur secara spesifik untuk tiap komoditi apa gitu kan. Ya, jadi Kita harus percayalah pada pemerintah. Maskernya dilepas ini, Li. sorry Masker kurang Li. Aduh, Mang Li. Ya intinya Nah, harus percaya kepada pemerintah lah. Pasti ini mereka sudah
ada solusinya. Mereka pada pejabat, pada profesor gitu, lebih pintar daripada kita semua, apalagi para rakyat, para netizen itu. Jadi yakin saja ya kepada pemerintah ya, support terus pemerintah, intinya gitu lah ya. Ya, support, tapi kita harus kawal juga ya untuk semua kebijakan dan hasil kerjanya, karena ditakutkan pemerintahnya malah zolim, bahaya ntar. Jadi kita harus kawal gitu kan. Makanya kan Nah, ada fungsi pengawasan kan untuk pemerintah kan. Jadi eh, harus disurvei lagi, kalau misalkan kita kenal apa, langsung kerjain gitu kan. Kalau dari segi birokrat ya. Dan kalau untuk masyarakat seperti kita ini ya, betul, kita harus berani berinovasi ya. Jadi kita jangan mentok di menggoreng doang gitu kan. Kan masih ada cara lain gitu kan. Ya kita do another way ya. Kita buat sesuatu yang baru, buat sesuatu yang unik gitu kan. Yang cara pengolahannya tuh sedikit berbeda ya. Atau misalnya berinovasi dalam segi bahan baku kan bisa gitu kan. Ini kan kalau kita lihat di luaran kan banyak minyak yang nggak cuma dari sawit gitu kan, yang dari kelapa, ada yang dari jagung, bahkan minyak bunga matahari juga ada gitu kan. Ya, dari situ kita bisa coba manfaatkan. Oh ya, zaitun juga ada kan, kita bisa manfaatkan itu, meskipun ya konsekuensinya karakteristiknya akan jadi sedikit beda gitu kan. nah Kemudian sepakat kita juga harus sepakat orang. kemudian kita juga harus kona'ah ya, jelas kita harus merasa cukup ya dengan apa yang kita dapatkan gitu kan. Misal eh, kita udah punya minyak gitu kan, udah nyetok gitu kan, minimal satu gitu kan. Begitu ada yang 14.000 itu langsung pada borong, itu jangan, itu malah jadi parasit bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkan gitu kan. Apalagi kalau pengen dijual sampai tiga kali lipat gitu kan, itu malah jadi riba bos. Nah ya, jadi kita mau itu menjual, mau itu membeli, kita jangan jadi parasit buat orang lain. Kita harus ada unsur mutualismenya ya. Ini tadi udah saya sebutkan. Terus kita juga harus bisa maksimalkan yang ada ya. Misalkan kita punya sumber daya atau resource yang masih ada gitu kan, katakanlah itu salah satu alternatif, itu yang dimaksimalin ya. Terus ya betul, ini kita juga harus kurangi ketergantungan minyak ya. Ini juga sebisa mungkin ya harus kurangi makan makanan yang digoreng ya. Ini bukan cuma buat hemat minyak, tapi biar kolesterol buruk kita nggak naik gitu. Bahaya kalau gitu. Malah jadi ngaruh ke kesehatan kita gitu kan. Ya, sesekali ya buat cara lain yang ya itu aja sih. Kira-kira ada pertanyaan lain bagi yang masih bingung? Sudah semua? Baik. Jadi begitu ya untuk pembelajaran kali ini cukup berat ya, ini cukup berat ya, agak sedikit pelik ini masalahnya ya, karena ini mengenai salah satu bahan baku yang biasanya kita gunakan ya. Baik, kalau dirasa tidak ada pertanyaan mungkin ya kita cukupkan saja diskusi kita hari ini ya. Semoga dengan diskusi dan pembahasan kita kali ini bisa menjadi salah satu solusi yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh masyarakat dan juga pemerintah setempat gitu kan, supaya bisa terselesaikan masalahnya ya di sini, karena Amin dapat terasa susah ya dengan masalah ini ya. Jadi bagi para penonton yang merasa ada pertanyaan, merasa ada kritik, ada opini lain dari masalah kami ini ya, teman-teman bisa langsung komen di bawah ya, di kolom komentar di bawah video ini, di bawah konten ini. Kalau misalnya teman-teman mau koreksi ya silakan, bangga
kami terbuka satu kali 24 jam kalau kami on ya. Ya, jadi itu aja yang bisa kami sampaikan ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari penyampaian kami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Terima kasih.